Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal rata-rata gabungan yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, 4 orang siswa mempunyai nilai rata-rata fisika 60. Siswa kelima ikut ulangan susulan dan mendapat nilai 70. Nilai rata-rata 5 siswa tersebut adalah, kita bisa tulis dulu ya, yang diketahui ya. Jadi itu kan 4 orang, itu rata-ratanya adalah 60. Kemudian siswa kelima ikut ulangan susulan dan mendapat nilai 70. Berarti satu orang itu kan ikut susulan, nilainya adalah 70. Yang ditanyakan yaitu nilai rata-rata 5 siswa tersebut adalah, berarti di sini totalnya adalah 5 ya. 5 orang. Nah, kalau 5 orang itu rata-ratanya berapa? Berarti kita bisa misalkan yang ditanyakan adalah A. Untuk bisa mengerjakan soal nomor 1 ini, yaitu tentang rata-rata gabungan, kita bisa menggunakan langsung persamaan cepatnya ya. Persamaannya yaitu X-gap. X-gap ini adalah rata-rata gabungan yang ditanyakan, itu sama dengan rata-rata 1 dikali N1 ditambah rata-rata 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. Ada yang masih ingat keterangannya apa aja? X1 adalah rata-rata 1. Kemudian N1 adalah jumlah orangnya, jumlah orang yang pertama. Kemudian X2 adalah rata-rata kedua. Kemudian N2 adalah jumlah orang kedua. Kemudian N1 dan N2 nanti tinggal dijumlah. Kemudian dibagi ya. Dibagi N1 plus N2. Kita bisa masukkan. Berarti ini yang ditanyakan rata-rata gabungannya kan ya? Rata-rata gabungan 5 siswa. Berarti X gabungannya. Kita kan tadi misalkan A. Ini ya, kita misalkan A, berarti di sini A sama dengan rata-rata satunya ini ya, berarti ya. Rata-rata satunya itu 60. Itu 60. Kemudian jumlah orang yang pertamanya ada 4 orang. Berarti di sini adalah 4. Kemudian ditambah rata-rata keduanya itu 70 ya. 70. Kemudian jumlah orangnya itu 1 aja ya ini ya. Kan siswa kelima kan ya, ikut ulangannya susulan. Jadi yang ikut susulan itu cuma 1 orang. Berarti di sini adalah 1. Kemudian dibagi N1-nya tadi 4, N2-nya 1. Berarti 4 ditambah 1. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian kita bisa hitung. A sama dengan 60 kali 4, 240. Ditambah 70 dikali 1, 70. Kemudian dibagi 4 tambah 1, 5. Kita bisa hitung
A sama dengan 310, 240 ditambah 70 itu 310, kemudian dibagi 5. Jadi A-nya adalah 310 dibagi 5 berapa teman-teman? 62 ya. 62. Jadi rata-rata gabungan kelima siswa tersebut adalah 62. Jawabannya adalah B. Paham teman-teman? Semoga paham ya. Nomor 2, rata-rata ulangan dari 5 siswa adalah 76. Jika nilai Tiara ditambahkan, maka rata-rata menjadi 74. Pertanyaannya, berapakah nilai dari Tiara? Untuk soal nomor 2 ini, kita bisa menggunakan persamaan yang sama seperti nomor 1. Namun sebelumnya kita bisa tulis dulu yang diketahui. Itu kan 5 siswa. 5 siswa itu rata-ratanya adalah 76. Kemudian nilai Tiara ditambahkan, berarti Tiara kan ada 1 orang, berarti di sini ada 1 siswa. Rata-ratanya kan yang ditanyakan berapakah nilai dari Tiara, berarti yang ditanyakan adalah nilai dari Tiara, berarti di sini kita misalkan adalah A, nilai Tiara. Kemudian totalnya ada berapa? Berarti 6 siswa ya. 6 siswa itu rata-ratanya adalah 74. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang sama lagi seperti nomor 1. Masih ingat yaitu X rata-rata gabungan itu sama dengan X rata-rata 1 dikali N1 ditambah X rata-rata 2 dikali N2 kemudian dibagi N1 ditambah N2. Ini rata-rata gabungannya berapa teman-teman? Ini ya rata-rata gabungan dari 6 siswa adalah 74 ya. Berarti di sini bisa dimasukkan 74 sama dengan rata-rata X1-nya itu 76 ya. 76. Kemudian jumlah siswa yang pertama itu ada 5. Kemudian rata-rata 2-nya itu adalah punyanya Tiara. Berarti tadi kita misalkan A, berarti di sini adalah A. Kemudian N2-nya adalah satu siswa aja ya ini ya, Tiara aja ya berarti ya. Berarti di sini juga 1. Kemudian dibagi N1 plus N2. N1-nya tadi 5. Kemudian N2-nya adalah 1. Paham teman-teman sampai sini? Paham ya? Kemudian kita bisa lanjutkan, berarti 74 sama dengan 76 dikali 5, 380 ya. 76 kali 5, di sini 380. Kemudian A plus E ditambah, A kali 1 itu A. Kemudian dibagi 5 plus 6. Maaf, 5 plus 1 itu 6. Nah, kita bisa kali 6-nya ini dinaikkan ke atas, berarti 74 kali 6 kali 6 sama dengan 380 plus A. 74 dikali 6 berapa teman-teman? 444 ya. 444 sama dengan 380 plus A. Maaf. Plus A. Berarti A-nya bisa ketemu ya. A-nya sama dengan 444 dikurangi 380. Jawabannya adalah 64. Jadi nilai Tiara adalah 64. Paham teman-teman? Jadi konsepnya adalah satu persamaan ini aja. Nanti kita bisa
olah lagi. Selanjutnya nomor 3, berat rata-rata total seluruh siswa adalah 58 kg. Berat rata-rata putra adalah 62 kg. Sementara berat rata-rata putri adalah 56 kg. Pertanyaannya, perbandingan jumlah siswa putra dan putri pada kelompok tersebut adalah, kita tulis dulu ya yang diketahui. Itu kan berarti rata-rata gabungannya itu 58 kg. Kemudian berat rata-rata putra adalah 62 kg. Berarti anggap aja putra itu 62 kg. Kemudian berat rata-rata putri adalah 56 kg. Jadi di sini berat rata-rata putri itu 56 kg. Berarti yang tidak diketahui apa? Yang tidak diketahui yaitu jumlah siswa, jumlah putra sama jumlah putri kan ya? Jumlah putri. Nah, kita bisa misalkan ini dulu, jumlah putra misal A, kemudian jumlah putri misal B. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan yang sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu rata-rata gabungan sama dengan kali N1, kemudian ditambah rata-rata 2 dikali N2, dikali N2 ya, dikali N2, kemudian N1 plus N2. Ini kita bisa, misalkan ini adalah putra, kemudian rata-rata 2 dikali N2 ini adalah putri. Ini adalah putri. Jadi kita bisa langsung masukkan, gabungannya adalah 58 kg. 58 kg, kemudian sama dengan rata-rata putranya 62, kemudian jumlah putranya N1, itu kan A ya, kita misalkan A ya. Kita misalkan A berarti di sini kali A, kemudian rata-rata 2-nya atau rata-rata putri beratnya 56 kg. Kita bisa tulis 56. Kemudian jumlah putrinya kita misalkan B ya di sini ya. Berarti di sini adalah B. Kemudian N1 plus N2-nya berarti bisa ditulis A plus B. Paham sampai sini? Paham ya? Kita bisa kali silang. Ini kalau enggak ini dinaikkan ke sana. Dinaikkan berarti 58, kemudian dalam kurung A plus B. Sama dengan 62 dikali A itu 62A. Kemudian 56 dikali B, 56B. Ini kita bisa kalikan satu-satu. Ini kali ini, kemudian ini kali ini. Berarti 58A. 58A ditambah 58B ya. 58B. Sama dengan 62A plus 56B. Sampai sini paham? Lalu kita bisa kelompokkan sesuai variabelnya. A dengan A dan B dengan B. Berarti kita bisa 58A. Maaf.
Kita pindah ke ruas yang A, kita pindah ke ruas kanan, kemudian yang B, kita pindah yang 56B ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi 62A dikurangi 58A itu sama dengan 58B dikurangi 56 ya, 56B ya. 56B. Saya pindah ke sini ya. Saya pindah ke sini. Jadi itu 62A dikurangi 58A itu 4A. Itu 4A. Kemudian sama dengan 58B dikurangi 56B sama dengan 2B. Kemudian kita bisa membuat perbandingannya. Kita pindah ruas aja. Jadi kan sama aja kayak gini kan ya. A banding B sama dengan 2 banding 4. Paham? Jadi ini kan bisa disederhanakan. 2 banding 4 kan bisa disederhanakan 1 banding 2. 1 banding 2. Ini 1, ini 2. Berarti kan sama aja. Saya buat di sini ya berarti. A banding B itu sama dengan 1 banding 2. Yang A adalah jumlah putra dan yang B adalah jumlah putri. Yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah siswa putra dan putri. Jadi benar ya ini ya. Jadi yang A adalah putra, yang B adalah putri. Jadi jawabannya adalah 1 banding 2. Paham? Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang B, 1 banding 2. Selanjutnya nomor 4. Rata-rata nilai TWK pada tes CPNS di satu sesi ujian dari 40 peserta adalah 74,5. Jika nilai salah satu peserta tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 74. Pertanyaannya, nilai satu peserta yang tidak diikutkan tersebut adalah, berarti kita bisa tulis dulu yang diketahui. Berarti kan dari 40 peserta atau 40 orang, 40 orang, itu rata-ratanya adalah 74,5. Kemudian, jika nilai salah satu peserta tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 74. Berarti jadi berapa teman-teman pesertanya? Apabila satu peserta tidak diikutkan. Berarti tinggal 39 kan ya? Berarti di sini 39 orang. Rata-ratanya adalah 74. Yang ditanyakan nilai satu peserta yang tidak diikutkan berapa? Berarti di sini adalah 1 orang. Kita misalkan adalah A. Paham? Kemudian kita bisa mengerjakan dengan persamaan yang sudah sebelumnya dibahas. Yaitu rata-rata gabungan sama dengan rata-rata 1 dikali N1 ditambah rata-rata 2 dikali N2 dikali N2 kemudian dibagi N1 plus N2. Rata-rata gabungannya berarti 40 orang kan ya? Berarti yang 40 orang ini 74,5. 74,5 sama dengan rata-rata satunya itu berarti yang 39 orang. Itu berarti 74. Jumlahnya berarti 39 ya. 39. Kemudian rata-rata duanya itu yang ditanyakan yaitu kita tadi udah misalkan A. Berarti di sini adalah A. Kemudian jumlah orangnya adalah
1. Kemudian dibagi N1 plus N2. N1-nya 39, N2-nya adalah 1. Paham? Berarti 74,5 sama dengan 74 dikali 39 berapa teman-teman? Kita hitung ya. 74 kali 39. 36, 63, kemudian di sini berarti 66 ya. Kemudian 4 kali 3, 12. Kemudian 21, 22 ya. Di sini 22. Berarti ini 6, 8, 8, 2. 2886 ya. 74 kali 39. Ini 2, 8, 8, 6. Kemudian A kali 1 adalah A. Dibagi 39 tambah 1 itu 40. Kemudian ini bisa dikali, pindah ke sana. Ini 74,5 kali 40 sama dengan 2886 ditambah A. 74,5 dikali 40 berapa teman-teman? Kita hitung lagi ya. 74,5 dikali 40. 0, 8, 28 berarti ini 29 ya. 2980. Paham? Berarti 29,8. 2980 ya, bener ya berarti ya. 2980. 2980 sama dengan 2886 ditambah A. Berarti A bisa ketemu. A sama dengan 2980 dikurangi 2886. Jawabannya berapa teman-teman? 94 ya. Benar? 94. Jawabannya adalah 94. Jadi jawabannya yaitu 94. D. Paham? Paham ya? Soal nomor 5. Dari satu kelas yang terdiri dari 40 orang siswa, diperoleh nilai rata-rata kelas 70 untuk mata pelajaran matematika. Jika nilai 5 orang siswa tertinggi adalah 85 dan 10 nilai terendah mempunyai nilai rata-rata 60, pertanyaannya, nilai rata-rata siswa yang tersisa adalah A. 65, B. 66, C. 71, D. 76, dan E. 80. Untuk soal nomor 5 ini bisa kalian jadikan PR dan bisa kalian kerjakan sendiri. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih bingung ataupun ada pertanyaan, juga bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang persiapan dalam menghadapi tes CPNS 2023. Saya doakan semoga kalian bisa lolos. Amin. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.